Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anjalika Rahayu dengan NIM M0722015 dan kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu tugas PKN, dan saya akan mengambil materi pada bab hak dan kewajiban. Mari disimak. Dan kewajiban. Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak paksa. Nah, di sini saya akan menjelaskan hak warga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dari hak ini, kasus yang sering terjadi adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, berikut cuplikan video tentang kasus pengangguran di Indonesia. Taufik Kahfi Hardiansyah merupakan salah satu warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Selama 9 tahun, Taufik bekerja di salah satu pabrik kain di kota Bandung. Namun hantaman pandemi membuat pabrik tempatnya bekerja berhenti berproduksi. Ia pun kehilangan mata pencaharian. Ayah dari 2 anak ini mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Ia sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, namun belum membuahkan hasil. Hal senada dirasakan Fazri Gumelar. Warga desa Pasanggerahan Ujung Berung ini harus kehilangan pekerjaan di salah satu anak perusahaan BUMN di kota Bandung. Saat ini, Fazri hanya bisa terus berusaha mencari pekerjaan baru agar bisa kembali mempunyai penghasilan. Dari video tersebut, penyebab meningkatnya angka pengangguran dan solusi yang akan harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan yang berkualitas, mereka bisa meningkatkan keterampilan, baik SDM-nya juga meningkat. Dengan begitu, kita dengan menjadi seorang mahasiswa akan menjadi seseorang untuk melanjutkan pendidikan dan memotivasi seseorang. Nah, yang kedua, ada investasi. Yang ketiga, ada kewirausahaan. Dengan berwirausahaan, mereka tidak selalu bergantung pada perusahaan. Seperti kita bisa mengajak untuk teman yang pengangguran untuk ikut berwirausahaan walaupun dalam lingkup yang kecil. Nah, yang keempat, ada program pelatihan dan keterampilan yang disediakan oleh negara. Dengan begitu, kasus pengangguran di Indonesia berkurang dan hak warga negara juga terpenuhi. Nah, kita akan melanjutkan hak-hak warga negara. Nah, ada hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Dan ada berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Selanjutnya ada berhak membangun atau membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Terus ada setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Nah, dari kasus hak yang sering terjadi bahwa anak di Indonesia terkadang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan sekolah. Berikut video tentang kekerasan pada anak. Lagi, kasus kekerasan di sekolah kembali terjadi di sejumlah daerah. Dalam rentang waktu hampir bersamaan, ada 3 kasus terjadi di Bekasi, Jakarta Timur, dan Purworejo, Jawa Tengah. Di Bekasi, kekerasan di lingkungan sekolah terjadi Selasa lalu di SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Dan videonya viral di media sosial. Kami sengaja menyunting video ini dan tidak menampilkan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Dalam video terlihat seorang oknum guru memukul siswanya yang terlambat datang ke sekolah. Pihak sekolah telah meminta maaf atas kejadian ini. Dari video kasus tersebut, bisa kita dapatkan solusi-solusi apa yang harus diterapkan dan dijadikan contoh untuk anak-anak. Yang pertama, bantu anak untuk melindungi diri seperti diajak untuk speak up tentang masalah yang terjadi. Yang kedua, berikan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, memaksimalkan peran sekolah. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik dengan anak. Dan yang kelima, memberikan contoh yang baik dan mengajak anak ke arah yang positif. Dan yang keenam, membekali ilmu bela diri, seperti mengajak anak untuk melakukan kegiatan pencaksilat dan sebagainya. Nah, yang ketujuh, ada penegakan hukum tentang kekerasan anak. Dengan begitu, hak anak berhak untuk kelangsungan hidupnya tanpa ada kekerasan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Nah, selanjutnya ada hak setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kemudian ada setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Kemudian ada setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya
dan memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, dan lain-lain. Nah, sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Nah, saya akan menjelaskan kewajiban warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib ikut serta pembelaan negara. Kewajiban ikut serta pembelaan negara, kasusnya yang sering terjadi diantaranya adalah pelajar adalah tawuran. Berikut cuplikan video kasus tawuran antar pelajar. Inilah video amatir warga yang merekam aksi tawuran antar sekolah di Bogor di hari pertama masuk sekolah. Kejadian berawal saat beberapa pelajar tengah menunggu angkutan umum dan tiba-tiba mereka diserang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pun tak terhindarkan. Untuk saat ini ada beberapa siswa yang kita amankan. Untuk statusnya sendiri mereka masih sebagai saksi. Akibat kejadian ini, satu pelajar meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di bagian leher korban. Sedangkan 5 pelajar lainnya mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Sedikitnya 3 orang pelajar diamankan petugas. Barang bukti yang diamankan berupa 2 bilah senjata tajam dan pakaian korban yang meninggal akibat sabetan senjata tajam. Tim Liputan Kompas TV Bogor, Jawa Barat. Dari cuplikan kasus tersebut, solusi yang bisa diterapkan guna pembelaan negara adalah yang pertama, ada dari pihak kepolisian setiap minggu sekali mengadakan razia pelajar. Yang kedua, mengajak masyarakat juga untuk melapor tawuran kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga, penegakan tata tertib pelajar dengan pembekuan sanksi tegas. Yang keempat, mengajak para pelajar untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat, contohnya seperti membuat acara yang melibatkan sekolah-sekolah lainnya. Nah, yang kelima, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tidak diskriminasi. Nah, selanjutnya ada kewajiban WNI, yaitu wajib menghormati HAM orang lain. Terus selanjutnya ada yang wajib untuk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Tadi sudah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekarang, hak dan kewajiban bela negara. Yang pertama ada konsepsi bela negara. Yang kedua ada asas demokrasi dalam pembelaan negara. Yang ketiga ada motivasi dalam pembelaan negara. Nah, sekarang tugas dan tanggung jawab negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agamanya. Nah, yang kedua, negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan. Yang ketiga, negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia. Yang keempat, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kelima, negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Jadi, hak dan kewajiban keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Nah, penjelasan di atas akan terpaut satu sama lain tentang kewajiban negara dan kewajiban warga negara bagaimana. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.